Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada pembelajaran geometri. Kali ini kita beri nama kode pertemuan kita dengan 12 titik B yang akan membahas lokus. Lokus titik-titik memiliki definisi adalah himpunan atau kumpulan semua titik-titik dan hanya titik-titik tersebut saja yang memenuhi kondisi atau beberapa kondisi yang diberikan. Pada definisi ini, frase all points and only those point atau semua titik dan hanya titik-titik tersebut memiliki suatu makna yang ganda atau rangkap. Yang pertama, semua titik-titik dari lokus memenuhi kondisi yang diberikan. Yang kedua, sebaliknya, semua titik-titik yang memenuhi kondisi yang diberikan adalah termasuk ke dalam lokus. Contoh 1, jelaskan lokus titik-titik pada sebuah bidang yang terletak pada jarak yang tetap dengan notasi R dari suatu titik P yang diberikan. Nah, solusi dari contoh ini adalah kita bisa lihat pada gambar 7.1, setiap titik yang ditunjukkan dengan warna merah adalah berjarak sama, yaitu R, dari titik P. Dengan demikian, lokus titik-titik yang berjarak tetap, yaitu R, dari titik P adalah berupa circle atau lingkaran dengan pusat titik P dan panjang jari-jarinya adalah R. Contoh yang kedua, jelaskan lokus dari titik-titik pada sebuah bidang yang equidistant. Equidistant artinya berjarak sama dari dua titik tetap yang diberikan, yaitu di sini P dan Q. Maka solusinya adalah sebagaimana pada gambar 7.2. Kita bisa baca setiap atau masing-masing titik yang ditunjukkan dengan warna merah berlokasi atau memiliki kedudukan, yaitu berjarak sama dari titik P dan juga titik Q. Misalkan kita ambil titik paling atas ini, maka titik yang paling atas ini berjarak sama baik terhadap P dan juga Q. Di sini dicontohkan, misalnya jika PX dan QX ditarik, di sini ditarik, maka PX dan QX adalah sama panjang atau berjarak sama. Sehingga lokus titik-titik pada bidang yang equidistant atau berjarak sama dari titik P dan titik Q adalah berupa perpendikular bisektor dari segmen yang menghubungkan kedua titik tadi, yaitu segmen PQ. Berikutnya contoh yang ketiga, jelaskan lokus dari titik-titik pada sebuah bidang yang berjarak sama dari sides atau sisi-sisi, atau bisa kita sebut kaki-kaki dari suatu sudut, sebut saja sudut ABC pada bidang tersebut. Nah, solusinya bisa kita lihat pada gambar 7.3 sebagai ilustrasi bahwa setiap atau masing-masing titik yang ditunjukkan dengan warna merah ini adalah berjarak sama dari sinar BA yang merupakan salah satu kaki sudut ABC dan juga dari sinar garis BC yang merupakan kaki sudut ABC. Sebagai contohnya, misalnya kita ambil titik D, maka DX
sama dengan D. Artinya jarak D ke X itu sama dengan jarak D ke Y dengan posisi DX tegak lurus AB dan DY tegak lurus dengan BC. Dengan demikian, lokus titik-titik yang equidistant atau berjarak sama dari masing-masing kaki atau sisi dari sudut ABC adalah berupa ray atau sinar garis, sebut saja namanya BD, yang bisect atau membagi dua sudut ABC menjadi dua bagian yang sama besar atau kongruen. Nah, beberapa definisi yang diberikan itu dapat menggunakan locus format. Jadi definisi-definisi suatu objek geometri bisa juga diberikan dengan suatu format yang menggunakan locus. Sebagaimana contohnya, berikut adalah merupakan alternatif atau definisi alternatif dari istilah lingkaran. Lingkaran bisa saja kita artikan dengan menggunakan format locus, yaitu lokus titik-titik. Jadi sebuah lingkaran atau suatu lingkaran adalah lokus titik-titik pada sebuah bidang yang dia berjarak tetap dari sebuah titik yang diberikan. Mungkin kita bisa membandingkan dengan definisi lingkaran pada pertemuan yang ke-8, ya sedikit berbeda tapi maknanya sama. Kalau yang atas ini menggunakan lokus, yang bawah ini adalah definisi sebelumnya. Sebuah lingkaran adalah himpunan atau kumpulan semua titik-titik pada sebuah bidang yang berjarak tetap dari sebuah titik yang diberikan yang kita kenal sebagai titik pusat. Jadi suatu definisi bisa menggunakan kata-kata atau format lokus dalam definisi tersebut. Contoh yang keempat, jelaskan lokus dari titik-titik pada ruang yang equidistant atau berjarak sama dari dua parallel planes atau dua bidang yang saling sejajar. Misalnya di sini bidang P dan bidang Q. Maka kita bisa melihat ilustrasi pada gambar 7.5 di mana bidang P dan bidang Q keduanya sejajar dan titik-titik dengan warna merah ini yang di tengah ini, titik-titik ini adalah berjarak sama baik dari bidang P dan juga bidang Q. Kita ulangi, titik-titik yang berwarna merah ini berjarak sama terhadap bidang P dan juga bidang Q. Dengan demikian, lokus dari titik-titik yang disebutkan ini adalah berupa plane atau bidang yang paralel, yang sejajar satu sama lain. Artinya sejajar dengan P, bidang P, dan sejajar dengan bidang Q sebagai bidang yang diberikan dan terletak di tengah-tengah persis antara keduanya, yaitu bidang P dan bidang Q. Sehingga lokus dari titik-titik yang disebutkan ini berupa bidang yang berwarna merah ini. Berikutnya adalah teorema 711. Teorema ini berbunyi lokus dari titik-titik pada sebuah bidang yang dan berjarak sama dari sisi-sisi atau kaki-kaki sebuah sudut adalah merupakan bisektor sudut tersebut. Nah, untuk membuktikannya kita memerlukan dua bagian yang ini diperlukan dalam pembuktian. Bagian yang pertama, jika suatu titik terletak pada bisektor sudut, maka titik ini adalah equidistant atau berjarak sama dari
kaki-kaki atau sisi-sisi sudut tersebut. Dan yang kedua, sebaliknya, jika suatu titik adalah berjarak sama dari kaki-kaki suatu sudut, maka titik ini terletak pada bisektor sudut tersebut. Nah, pada locus problem atau pada persoalan lokus, kita harus ingat untuk menunjukkan dua hubungan dalam rangka untuk memvalidasi hasilnya. Jadi seperti ini, teorema 711 kita nanti akan buktikan dengan dua bagian ini, bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah jika suatu titik terletak pada bisektor suatu sudut, maka titik ini adalah berjarak sama dari kedua kaki-kaki sudut tersebut. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya pada gambar 7.6a, titik D berada pada bisektor sudut ABC. Terdapat di sini sudut ABC, lalu terdapat bisektornya. Kita ingat bahwa setiap sudut pasti memiliki bisektor, yaitu sinar garis atau garis yang membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang kongruen. Kemudian titik D ini terletak pada bisektor sudut tersebut. Sehingga di sini diketahui bahwa BD adalah merupakan bisektor sudut ABC, kemudian DE tegak lurus BA. Artinya D ini memiliki jarak terhadap kaki BA, yaitu berupa BD atau panjang dari segmen DE ya, bukan BD tapi DE. Kemudian titik D berjarak ke kaki BC, yaitu sejauh DF, karena di sini tentu saja DF tegak lurus dengan BC. Nah, kita akan buktikan bahwa D itu memiliki jarak yang sama baik terhadap kaki BA maupun terhadap kaki BC. Sehingga dengan kata lain kita akan membuktikan bahwa DE kongruen DF. Untuk membuktikannya cukup mudah, kita bisa mengingat kembali teorema atau postulat pada kongruensi segitiga. Kita awali bahwa BD merupakan bisektor sudut ABC, sehingga tentu saja sudut ABD kongruen dengan sudut CBD. ABD kongruen dengan sudut CBD. Kemudian DE tegak lurus dengan BA dan DF tegak lurus dengan BC. Sudah ada notasi siku-sikunya. Dengan demikian sudut DEB dan sudut DFB keduanya merupakan sudut siku-siku sehingga tentu saja kongruen. Kemudian segmen BD kongruen dengan segmen BD dengan identitas, maka dengan teorema angle side, karena ada dua sudut yang kongruen, ini kursor saya, kemudian yang ini tadi keduanya siku-siku DEB dan DFB, kemudian satu sisi yang kongruen yaitu BD dan BD, maka segitiga DEB kongruen dengan segitiga DFB, sehingga diperoleh dengan CBC DC segmen atau panjang DE adalah kongruen dengan DF, sehingga teorema tadi untuk bagian yang pertama terbukti. Nah, kita perlu membuktikan juga bagian yang kedua, yaitu bunyinya jika suatu titik adalah berjarak sama dari kaki-kaki atau sisi-sisi suatu sudut, maka titik ini adalah terletak pada bisektor sudut tersebut. Jadi gambarnya mirip, tetapi pernyataannya kita balik sekarang. Di sini ada sudut ABC, kemudian ada titik D, D-nya berjarak sama terhadap kaki-kaki sudut ABC, yaitu terhadap kaki BA dan kaki BC. Sehingga dalam hal ini diberikan
Pertama sudut ABC tentunya, kemudian karena jarak harus tegak lurus, di sini DE tegak lurus dengan sinar BA, DF tegak lurus dengan sinar BC, dan keduanya kongruen, yaitu DE dan DF sama panjang. Yang akan kita buktikan adalah bahwa D itu terletak nanti pada bisektor sudut ABC, yaitu D terletak pada dia merupakan bisektor BD. Nah, untuk membuktikannya kita juga memanfaatkan konsep kongruensi segitiga pada gambar ini. Pertama DE tegak lurus dengan sinar BA, kemudian DF tegak lurus dengan sinar BC. Sehingga sudut DEB dan sudut DFB keduanya merupakan sudut siku-siku. Sehingga keduanya kongruen. Kemudian segmen DE kongruen dengan DF, karena ini merupakan yang diketahui di pernyataan bahwa dia equidistant, artinya berjarak sama terhadap sinar BA dan sinar BC. Kemudian BD kongruen dengan BD dengan identitas. Maka dengan menggunakan teorema HL, hipotenusa dan Lenz ya, atau Lek kalau nggak salah ya. Jadi ini ya teorema yang menyatakan bahwa jika sisi miring dua segitiga siku-siku itu kongruen dan salah satu kakinya kongruen, maka dua segitiga siku-siku tersebut kongruen. Sehingga sudut DEB dan sehingga segitiga DEB dan segitiga DFB itu kongruen dengan menggunakan teorema HL yang sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Dengan demikian, menggunakan CPCTC, kita peroleh sudut ABD kongruen dengan sudut CBD. Sehingga tentu saja BD adalah merupakan bisektor sudut ABC. Tentu saja karena BD itu merupakan bisektor sudut ABC, maka D terletak pada bisektor BD. Sehingga bukti teorema 711 untuk dua kasus terbukti. Berikutnya teorema 712. Teorema ini berbunyi lokus dari titik-titik pada sebuah bidang yang berjarak sama dari titik-titik ujung atau titik ujung suatu segmen garis adalah merupakan bisektor tegak lurus segmen tersebut. Nah, untuk membuktikannya kita ingat harus kita buat dalam dua bagian. Yang pertama adalah jika suatu titik adalah berjarak sama terhadap titik ujung suatu segmen garis, maka titik ini berada pada perpendikular bisektor atau bisektor tegak lurus segmen garis tersebut. Dan sebaliknya, jika suatu titik adalah berada pada bisektor tegak lurus suatu segmen garis, maka titik tersebut adalah berjarak sama dari titik ujung segmen garis tersebut. Kita akan buktikan untuk kedua bagian ini. Bagian yang pertama adalah jika suatu titik adalah berjarak sama dari titik ujung suatu segmen garis, maka titik ini itu berada pada bisektor tegak lurus segmen garis tersebut. Sehingga pada gambar 77 bagian A, misalnya di sini ada titik X berjarak sama dari titik ujung segmen AB. Sehingga dia berjarak sama terhadap A dan terhadap B. Di sini kita lihat bahwa AX sama dengan BX. Nah, yang akan kita buktikan adalah bahwa X ini berada atau terletak pada bisektor tegak lurus dari segmen garis AB. Nah, untuk membuktikannya,
Di sini ada ilustrasi gambar 77B. Nah, misalnya di sini titik M itu menunjukkan bahwa merupakan titik tengah dari segmen AB. Dengan demikian, AM dan MP keduanya kongruen. Kemudian kita tarik garis yang melalui kedua titik, yaitu titik X dan M, diberi nama dengan garis MX. Nah, karena AX sama dengan BX given atau sudah diberikan, maka tentu saja keduanya kongruen. Kemudian XM kongruen dengan XM dengan identitas, sehingga segitiga AMX kongruen dengan segitiga BMX dengan side set. Karena ada 3 sisi atau 3 pasang sisi yang kongruen. Yang pertama AM dan MP, XM dan XM, dan AX dan XP. Sehingga dengan CP/CTC, maka sudut 1 dan sudut 2 adalah kongruen. Karena keduanya berpelurus, maka masing-masing adalah siku-siku atau 90 derajat, sehingga MX, garis MX tegak lurus dengan segmen AB. Maka dengan menggunakan definisi, MX ini adalah merupakan bisektor tegak lurus dari segmen garis AB. Dengan demikian, titik X tadi terbukti bahwa dia berada pada bisektor tegak lurus dari segmen garis AB. Untuk bagian yang kedua, jika suatu titik adalah berada pada bisektor tegak lurus suatu segmen garis, maka titik tersebut adalah berjarak sama dari titik ujung segmen garis tersebut. Kita bisa lihat di sini pada gambar 7.8a ada titik X berada pada bisektor tegak lurus dari segmen garis AB. Di sini ada segmen AB, kemudian garis ini, garis yang ada panahnya ini merupakan bisektor tegak lurus segmen AB, sehingga tentu saja AM kongruen dengan MP dan ada titik X berada pada garis itu. Nah, akan ditunjukkan bahwa X ini berjarak sama terhadap titik ujung segmen garis AB, yaitu kita akan buktikan bahwa AX sama dengan BX atau XB. Untuk membuktikannya, kita memanfaatkan teorema kongruensi pada segitiga. Yang pertama, X adalah berada pada bisektor tegak lurus segmen AB. Dan sudut 1 dan sudut 2 adalah keduanya kongruen, karena kita ketahui bahwa garis XM atau garis MX adalah merupakan perpendicular bisektor, sehingga tentu saja membentuk sudut siku-siku, sehingga sudut 1 dan sudut 2 adalah kongruen. Kemudian AM kongruen dengan MP karena tadi bisektor, sehingga membagi segmen AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Kemudian XM kongruen dengan XM, identitas, sehingga segitiga AMX dan segitiga BMX keduanya kongruen dengan SAS, side angle side. Sisi yang pertama adalah AM kongruen dengan MP, kemudian sudutnya adalah sudut 1 dan sudut 2, kemudian XM kongruen dengan XM. Sehingga dengan CP/CTC maka diperoleh AX kongruen dengan BX. Dengan kata lain, jarak X ke A sama dengan jarak X ke B. Sehingga terbukti bahwa X adalah berjarak sama terhadap titik A dan titik B. Dengan demikian, teorema 712 terbukti untuk kedua bagian atau kedua kasus ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.